itu omset kurang lebih 500 kalau untuk 3 kilo. Itu saya memulai usaha itu sebetulnya di usaha fotokopi dulu. Keuntungan di hari itu ya kita tetap syukuri apapun itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bingkai Narasi kali ini akan mengulik ya soal upaya seorang dengan mengubah cara pandang berbisnis. Dengan begitu dia mendapat tambahan rezeki dan sebagainya. Di samping saya ini perkenalkan seseorang yang sedang berusaha mencari rezeki, dan mudah-mudahan Allah memberikan limpahan rahmat dan memberikan karomahnya sehingga rezeki berjalan dengan baik. Amin. Sebelumnya saya bertanya, namanya dikenalkan? Ya, nama saya Mi'roji, biasa dipanggil teman-teman Oji, Pak. Untuk menggeluti niat usaha itu gimana ya? Ya, sebetulnya niat usaha itu bermula dulu sejak habis kuliah juga pengennya itu usaha sebetulnya. Jadi habis kuliah itu sekitar tahun 2011 saya memulai usaha itu sebetulnya di usaha fotokopi dulu. Jadi ada depan rumah saya manfaatkan, kebetulan rumah itu pinggir jalan, jadi saya manfaatkan depan rumah itu untuk usaha fotokopi. Jadi bermula dari situ. Pada intinya sih ingin membangun kemandirian, istilahnya itu kalau kata Bung Karno itu berdikari ya, berdiri di kaki sendiri. Itu kalau awal mula usaha. Ini patut dijadi bahan inspirasi karena mengacu pada tokoh proklamator kita berdikari, yang pada prinsipnya beliau ini mencoba untuk berdikari ya. Ini salah satu upaya beliau untuk meningkatkan taraf hidup. Dalam prosesnya itu bagaimana itu? Apa ada tantangannya gimana? Ya, jelas namanya usaha pasti ada tantangan. Saat itu pun sebelumnya saya belum ada background usaha ataupun dagang gitu, belum ada sebelumnya. Jiwa kewirausahaan itu mungkin dari background latar belakang keluarga juga tidak ada sebetulnya, cuma dari niatan saja pengen usaha gitu. Pada awalnya dengan keterbatasan modal, itu pun mesin fotokopi itu sewa sebetulnya itu sewa. Tantangannya di situ. Jadi setiap bulan kita store untuk sewa dengan jumlah sekian, dengan pendapatan sekian menjadi tantangan. Jadi waktu itu usahanya tidak berjalan mulus karena pemasukan dengan pengeluaran tidak sebanding, karena di situ juga mungkin bisa jadi bahan pembelajaran untuk memulai usaha. Ya harus dilihat dulu gitu segmen pasar kita apa, kemudian lokasi juga berpengaruh untuk usaha kita gitu. Bisa kalau dicatat, ternyata bukan masalah modal uang, tapi yang penting niat dan kemauan dan terus mau belajar. Itu yang didapat dari pembicaraan saya hari ini. Tapi yang lebih penting adalah saya mau nanya lagi Pak Uji, kedepannya kira-kira dengan prospek yang baru, dengan usaha yang baru ini ya, harapannya itu bagaimana? Ya, mungkin sebelum ke usaha yang baru ini, yang usaha fotokopi tadi itu tidak berjalan mulus, itu sekitar berjalan 6 bulanan ya. 6 bulanan karena tidak menguntungkan saat itu, saya tutup sementara waktu itu. Kemudian juga saya berkecimpung waktu itu di dunia pendidikan juga, kemudian juga bekerja juga saat itu, lambat laun bekerja sampai tahun 2018, kemudian menikah. Kemudian di menikah itu yang namanya sudah menikah, sudah berumah tangga,
kebutuhan juga meningkat ya, dengan pendapatan yang 1 bulan sekali gaji karyawan kan, menuntut untuk memiliki pendapatan lebih. Nah, kemudian terpikirlah untuk memulai usaha, mungkin usaha sampingan lah gitu ya, selain pekerjaan, untuk mengisi kekosongan di waktu libur, itu di Sabtu Minggu. Kebetulan waktu itu ada di musim pandemi juga ya, tahun 2020. Nah, itu disitulah mulai usaha yang baru, yang kedua ini, di bidang kuliner, yaitu diberi nama Cilok Kang Ozi namanya. Nah, baru di situ, baru tahun 2020 baru mulai Cilok Kang Ozi. Mengacunya pada segmen tertentu ya, terus lokasi tertentu tadi Kang Oji bilang. Kira-kira sejauh ini gimana nih omsetnya, boleh dibilang? Ya, alhamdulillah ya. Untuk usaha kuliner ya, namanya kuliner itu setiap orang kan butuh makan ya. Butuh makan, dari anak kecil sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek itu juga butuh makan. Nah, namanya usaha kuliner itu walaupun harga yang mahal, kalau mungkin mahal, walaupun rasanya enak tetap orang mau beli gitu. Apalagi yang harganya murah ataupun sedang gitu. Kalau soal makanan gitu ya. Kenapa saya pilih usaha cilok? Karena mungkin dimulai dari hobi mungkin. Dari hobi mungkin ya. Saya suka jajan ciloknya, Nah, kenapa nggak buat sendiri gitu? Akhirnya saya searching di YouTube bagaimana cara pembuatan cilok gitu kan. Ya biasa, namanya usaha awal itu ada ada gagalnya gitu kan, agak keras ciloknya segala macam. Sehingga dari kegagalan itu akhirnya dapat formula tuh. Bikin cilok itu takarannya 1 kilo itu berapa, airnya berapa, kemudian bumbu-bumbu yang lainnya berapa takarannya. Nah, itu kegagalan itu menjadi pembelajaran untuk kita lebih baik lagi sebetulnya. Alhamdulillah sih, pendapatannya itu untuk 1 kilo saja ya. Untuk 1 kilo itu kalau kita bikin 1 kilo kurang lebih 185 untuk 1 kilo nih. Nah, untuk 2 kilo kurang lebih ya 300-an lah ya. 3 kilo bisa 400 sampai 500. Jadi alhamdulillah. Nah, untuk omset itu omsetnya ya. Untuk keuntungan itu sekitar 50% dari omset. Subhanallah. Seperti itu. Alhamdulillah sih. Untuk ya mungkin karena saya juga masih bekerja, ini hanya dilakukan untuk mengisi di hari libur, yaitu Sabtu Minggu gitu. Ketika di rumah, di perumahan saya keliling gitu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah kita mengetahui ini cara membuat cilok, terus ragam-ragamnya, terus ciri khas ragaman itu uniknya itu di mana rasanya pertama? Ya. Untuk pembuatan cilok mungkin para netizen juga sudah bisa searching ya, banyak di YouTube itu. Tapi secara garis besar ya tidak terlepas dari 2 bahan, terigu dan tapioka. Kalau saya sih 50-50. Jadi kalau seumpama terigunya itu sekilo ya tapiokanya sekilo. Kalau untuk detailnya bisa di searching nanti di YouTube ya, banyak lah itu cara pembuatan cilok. Nah, untuk ragam atau variasi di cilok Kang Ozi itu ada 2 macam. Itu ada cilok bumbu kacang dan cilok kuah. Kemudian juga untuk harganya ada 2 macam, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, yang besar itu isi ya. Yang besar itu ada isinya, isi telur. Untuk saat ini baru itu harga 500 dan 1000 yang isi telur puyuh. Alhamdulillah sih kalau soal rasa, alhamdulillah para konsumen menanggapi positif.
Alhamdulillah setiap penjualan tiap harinya itu habis, keluar jam 10, jam 2 udah pulang, alhamdulillah. Jadi keliling komplek doang, alhamdulillah. Paling jam 10 keluar, 12 sholat, sampai jam 1 keluar lagi, jam 2 udah pulang, berarti kurang lebih 3 jam penjualan. Alhamdulillah. Gitu Pak Agus. Wah, patut pada netizen nih, benar-benar ini dia bisa mengelola waktu, bisa mengelola bahan sedemikian rupa. Sebenarnya mungkin ada bumbu khusus gitu yang menyebabkan, boleh nggak rahasianya itu apa? Boleh. Sebetulnya kalau soal rahasia ya, sebenarnya tidak rahasia juga ya. Soalnya saya juga dapatnya dari YouTube juga. Jadi dibagi lagi kayak sebetulnya YouTube nggak ada lagi. rahasia. Walaupun bahannya sama, tapi kalau sentuhannya beda, beda itu. bagus. Iya. Jadi kuncinya di situ. Jadi sama nih resepnya nih. Tapi kalau orang yang bikin itu beda rasanya bagus. Tahu kenapa itu? Antara ya produksi kan saya berdua nih sama saja nih. Antara berdua ini, kalau mungkin biasanya saya yang bikin, kemudian sehari berikutnya istri, itu beda, tetap beda. Tapi untuk produksi ini ya, kalau istri mungkin sebatas membantu atau mendukung lah soal takaran segala macam, itu tetap saya handle untuk menjaga cita rasa gitu. Soalnya kan konsumen kan juga berharap nikmat yang sama gitu. Iya, dan berkelanjutan. Berkelanjutan. Rasanya beda ya kayak gitu. Tapi kalau rasanya sama, konsumen juga akan terus gitu, akan beli-beli terus gitu. Itu yang diharapkan dari langganan. Nih yang patut ini dilihat nih. Coba sentuhannya ini saya belum tahu nih sebetulnya seperti pakai apa, saya nggak tahu. Bisa dijelasin nggak? Kalau sentuhan itu gimana ini ya? Gimana soal rasa lidah kita ya? Itu aja sih ya. Jadi waktu dibuat itu dicobain gitu? Iya, setiap pembuatan itu sebelum dipasarkan, nah kita uji coba dulu nih Pak Agus, uji coba dulu formulanya gitu. Istilah formula itu takaran-takarannya itu ya mungkin garamnya berapa, kemudian saya di sini bikin yang kuah itu mungkin bisa disebutkan itu ada bawang putih bumbunya itu kalau yang kuah ya. Kemudian ada lada, ada garam, ada gula dan sasa, kurang lebih seperti itu. Tapi yang bikin nagih itu ya kebanyakan dua-duanya juga bikin nagih sih, antara bumbu kacang dan yang kuah. Tapi kalau yang kuah itu biasanya siang-siang itu pada yang pengen seger-seger katanya, yang kuah itu jadi favorit juga itu. Iya, sekalian pakai nasi kali enak kali ya. Ya, itu sedikit dari tadi disinggung juga, kadang-kadang istri membantu, walaupun kadang-kadang mungkin rasanya beda karena sehari beda. Itu gimana pendapat istri tentang usaha yang sedang digeluti? Alhamdulillah istri sangat mendukung sekali atas usaha yang kita jalani bersama ini. Ya intinya sih suportif lah untuk usaha ini, sangat mendukung. Selalu support sih seorang istri. Mungkin namanya, maaf ya, ada rasa capek udah ngurus anak juga ya. Itu pernah terjadi nggak gitu sama seorang? Enggak, alhamdulillah enggak. Ya capek sih pasti ya, tapi untuk menimbulkan masalah alhamdulillah enggak, karena kan sebelumnya sudah komit ya, kita akan menjalankan usaha ini berdua. Untuk soal anak ya kita tinggal membagi waktu saja, alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi udah jelas, netizen di Bingkai Narasi bagaimana seorang Mas Oji ini membagi waktu dengan istri, dengan pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Tapi sejauh ini kan nggak ada masalah ya? Masalah. Maksudnya istri tetap mendorong. Iya, sangat suportif, sangat mendukung. Maaf, sebelumnya nih untuk dagang, maaf ya, untuk berkeliling itu perlu izin dari RT nggak ya? Kurang tahu ya, tapi kalau setahu saya kalau jualan keliling ya keliling aja.
kecuali mungkin stay gitu ya. Mungkin kita perlu izin untuk tempat yang kita tempatin gitu kan. Kalau milik orang ya kita mungkin sewa, tapi kalau keliling ya namanya jalan umum gitu ya. Tapi kan kita tahu ya, namanya Indonesia ya, kita tahu kalau ada Indonesia ada Ya, ada orang-orang yang suka gitu. Pernah nggak ngalamin gitu pas di jalan nggak dianggap gitu, ya. terus malah ditodong. Sejauh ini sih tidak ada, cuma mungkin menyinggung tadi ya, ditodong tadi ya. Nah ini kejadiannya itu waktu dulu sebelum di tempat yang baru ya, waktu dulu sebelum yang gerobak, waktu awal-awal ya, waktu awal-awal kan saya pakai motor tuh, gerobaknya gerobak motor, itu keliling ya kan, keliling di sekitaran Jaksel lah ya. Mungkin lebih tepatnya belum saya bisa sebutkan nama tempatnya, tapi nama salah satu tempat di Jaksel. Saya berhenti nih di salah satu area publik lah ya. Di situ ada yang datengin tuh, padahal saya berhenti doang kan, istirahat gitu kan. Datangin sama sosok mungkin ya dikatakan preman lah di situ kayaknya, mungkin kurang tahu juga. Ditanya, maaf om, di sini mau mangkal apa gimana? Ya, saya berhenti doang. Nanya, kalau mau di sini harus bayar, kayak gitu. Terus saya jualan keliling. Oh ya udah, kalau jualan keliling lanjut. Kecuali mungkin kalau mangkal, ya kita juga kalau memang ada yang punya wilayah di situ ya kita mungkin bisa bernego lah gimana baiknya. Sejauh ini ada doa khusus nggak sih biar apa makanannya laku gitu? Ya sebagai muslim ya kita kan bergantung kan hanya pada Allah ya, namanya rizki gitu kan ya, baik sedikit banyaknya itu kan Allah yang tentukan. Kita kan sebagai manusia hanya wajib berusaha gitu. Keuntungan di hari itu ya kita tetap syukuri apapun itu gitu. Kalau tadi ditanya doa ya doa pada Allah gitu kan, itu aja, berharap pada Allah. Iya, keuntungannya tuh 50% dari omset. Alhamdulillah. Kalau misalnya omsetnya 1 juta nggak apa-apa ya dibilangin. Berarti untungnya tuh 500.000 itu besar loh mas. Iya, alhamdulillah. Kalau kita produksi 3 kilo aja omset itu kurang lebih 3 kilo satu hari ya, itu omset kurang lebih 500 kalau untuk 3 kilo. Itu ya bisa dihitung 50%-nya berapa, bisa netizen simpulkan gitu. Ya saya sih harap bisa berjalan terus usahanya. Ini kan sebagai pencerahan juga untuk para netizen supaya jangan apalagi masa pandemi ini atau orang-orang yang kena PHK bisa terinspirasi dengan Kang Ozi ini, dan kita berharap Kang Ozi juga bisa memberi pencerahan kepada netizen YouTuber, terutama YouTubernya juga, seperti saya juga termasuk. Terus pertanyaan berikutnya, sampai kapan sih usahanya akan berlanjut? Kalau saya itu usaha itu niatkan sebetulnya saya usaha itu pengen berangkatin orang tua ke tanah suci. Amin. Sebetulnya sih itu belum kesampaian gitu. Tapi bagus, dengan cara halal, dengan cara thayyibah, mudah-mudahan itu nggak masuk kantong. Nanti untungnya nggak masuk kantong. Ya masuk kantong, disimpan. Ada pembagiannya. Berarti ada pembagiannya ya. Untuk pemirsa Bingkai Narasi, kita sudah mendapatkan inspirasi yang bagus sekali dari, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.